Selamat pagi semuanya, menjemput rezeki di pagi hari kita akan berburu best yang terdekat dengan harga dan best potensial yang selalu menjadi best favorit trader best. Buat teman-teman yang bingung mau trading di mana di hari ini, di hari Senin pastinya, tiap pagi sambil nemenin ngopi teman-teman, pantengin channel ini, best mana yang akan kita tunggu untuk hari ini. Oke langsung aja, yang pertama ada pair Euro Jepang Yen. Kita akan lihat pair Euro Jepang Yen di time frame H4. Jika kita lihat di sini, untuk pair Euro Jepang Yen di time frame H4 di sini ada best potensial yang cukup menarik yang bisa kita tandai karena saat ini harga sudah berada di best potensial tersebut, yaitu best sell. Ini adalah best sell-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk best sell-nya untuk menunggu harga di hari ini. Kenapa di sini disebut best potensial? Karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Kita akan lihat untuk respon yang pertama. Jika kita lihat di sini, respon yang pertama market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Cukup jauh untuk sampai market ini membuat setup, yaitu 2 hari setelah harga sentuh base. Tapi ini memenuhi syarat dan harga turun sampai ke level Fibo 423 lebih. Lalu berikutnya untuk hari Senin, hari ini market tepat berada di best sell kembali dan di sini jika kita lihat potensinya market akan membuat setup sell CB1 break jika melihat dari pola candle saat ini. Kita akan lihat jika candle bear ini di break oleh candle bear, maka kita bisa ambil posisi sell di sini. Tapi jika harga naik kembali dan membuat kenaikan, maka mungkin akan berubah untuk setupnya. Bisa saja membuat setup dominan atau CB1 juga. Kita akan lihat. Yang terpenting adalah kita menunggu harga di base-base potensial yang menjadi favorit trader base untuk selalu menunggu respon marketnya. Berikutnya adalah untuk market crude oil. Jika kita lihat di sini untuk market crude oil di time frame 4, di sini juga terdapat best sell potensial yang cukup menarik karena direspon berkali-kali oleh market. Ini adalah best sell potensialnya yang terbentuk di bulan November. Kita akan tandai terlebih dahulu yang merupakan best potensial, yaitu best sell candle bull di break oleh candle bear. Satu candle bull ini di break oleh candle bear. Yang pertama kita akan lihat responnya terlebih dahulu. Kita akan tukar ke time frame 1. Jika kita lihat di sini untuk respon yang pertama, market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk melihat respon marketnya. Sejauh mana market ini merespon best sell ini. Dan jika kita lihat di sini harga turun melebihi level Fibo 423. Lalu di pergerakan berikutnya kita akan lihat apakah ada respon lagi. Berikutnya ada respon yang kedua, yaitu di sini di tanggal 30 November market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci kembali. Dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Tepat di level Fibo 423 harga naik kembali. Kita akan lihat, kita akan tandai terlebih dahulu untuk level Fibo 423-nya. Lalu harga naik kembali, kita akan lihat apakah ada respon kembali. Berikutnya ada respon lagi. Ini adalah respon yang ketiga di tanggal 29 Januari. Tapi responnya ini kurang menarik karena untuk candle bear-nya atau CB1-nya terlalu jauh, yaitu ada di sini. Walaupun di sini jika kita lihat harga naik, kita bisa tandai juga. Setiap base yang direspon oleh market kita bisa tandai untuk mengetahui seberapa jauh market merespon base tersebut. Dan harga turun hampir sampai ke level Fibo 261, tapi belum sampai harga naik kembali. Lalu ada respon yang keempat, di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan inilah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci kembali. Dan harga turun sampai ke level Fibo 261. Lalu saat ini untuk hari Senin,
harga berada di best sell dan di sini market belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Kita akan tunggu untuk respon marketnya di base potensial ini. Apakah market akan merespon base potensial ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Berikutnya ada pair Audi Kanada. Kita akan lihat untuk pair Audi Kanada di time frame 4. Jika kita lihat di sini terdapat base sell potensial. Ini adalah best sell-nya yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Kita bisa tukar ke time frame 1. Di sini market merespon dan harga turun, tapi responnya ini tidak membuat setup karena untuk CB1-nya di sini terlihat harga belum sampai ke level Fibo 161 dan harga kembali naik. Dia direspon oleh market tapi tidak sempurna karena responnya tidak membuat setup dan harga belum sampai ke level Fibo 161. Saat ini untuk hari Senin potensinya harga akan menyentuh base sell ini, dan jika market menyentuh base sell ini lalu membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Untuk berikutnya adalah pair Euro Kanada. Kita akan lihat di time frame 4 untuk pair Euro Kanada. Di sini terdapat base sell potensial lagi. Ini adalah base sell potensialnya yang sebelumnya direspon oleh market berkali-kali dan market belum mampu untuk break base sell potensial tersebut. Kita akan lihat di time frame 1 untuk melihat respon marketnya. Yang pertama di sini belum sentuh dan harga turun. Ini adalah respon yang pertama. Market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan harga turun. Kita akan lihat sejauh mana harga merespon base sell potensial tersebut. Kita akan lihat untuk mengetahui menggunakan garis Fibonacci. Untuk respon yang pertama, harga hanya turun sampai ke level Fibo 161. Lalu respon yang kedua adalah market membuat setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci kembali dan lagi-lagi harga hanya turun sampai ke level Fibo 161. Dan di respon yang ketiga market membuat setup sell CB1 break lagi. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya, dan harga lagi-lagi hanya turun sampai ke level Fibo 161. Untuk hari Senin harga akan menuju ke base sell dan potensi besarnya harga akan menuju ke base sell potensial ini. Kita akan menunggu jika harga sudah sentuh base sell potensial tersebut dengan menunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair Kanada CHF, kita akan lihat di time frame 4. Untuk pair Kanada CHF di sini terdapat base sell potensial yaitu best buy. Ini adalah best buy-nya, base potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Kita akan lihat untuk respon yang pertama. Di time frame 1 market merespon dengan membuat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Dan harga naik sampai ke level Fibo 161. Lalu harga membuat setup kembalikan. Kita akan menunggu harga untuk turun kembali ke base buy potensial ini dan menunggu respon marketnya membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair CHF Jepang Yen. Jika kita lihat di time frame 4 untuk pair CHF Jepang Yen, di sini terdapat base sell potensial. Ini adalah base sell potensialnya yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Jika kita lihat di respon yang pertama, market di sini membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci kembali. Selalu menggunakan garis Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market merespon dan sebesar apa market merespon base tersebut. Jika kita lihat di sini market merespon sampai ke level Fibo 261 dan saat ini harga berpotensi untuk naik ke base potensial tersebut. Kita akan menunggu harga naik ke base sell ini lalu menunggu respon marketnya membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair Euro New Zealand,
Kita akan lihat di sini untuk pair Euro New Zealand di time frame 4. Di sini terdapat best buy dan best sell potensial yang bisa kita tandai keduanya. Yang pertama ada best buy potensial di sini, yang jika kita lihat menggunakan time frame H1 melihat respon marketnya. Di sini market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci dan harga naik melebihi level Fibo 423. Kita akan menunggu hari ini potensinya harga akan datang ke base potensial tersebut. Kita akan menunggu di base potensial tersebut jika harga turun menyentuh base potensial ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Ini hanyalah gambaran atau ulasan market untuk hari Senin, jadi ini bukan merupakan saran untuk entry, bukan juga merupakan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.